uang adalah teman atau uang adalah sahabat. Ini bagaimana sih caranya kita menjadikan uang itu sebagai teman atau sahabat kita dan biar dia juga betah bersama kita. Nah, di video kali ini kita diskusi bareng ya. Kita langsung mulai di poin pertama. Uang adalah energi. Yang namanya energi itu akan bersatu dengan energi yang serupa. Jadi kita juga adalah energi atau kita bisa memancarkan energi yang itu bisa kita selaraskan dengan yang namanya uang. Nah, dari situ ibaratnya kalau kita berteman dengan seseorang itu kan biasanya kita harus sefrekuensi, harus sama. Kalau beda pemikirannya, beda cara pandangnya, ujung-ujungnya ya nanti ada masalah di pertemanan tersebut. Atau kita sedang melakukan seleksi ya, seleksi ini dalam artian bisa otomatis. Jadi gini, ketika kita berteman terus ya teman kita ini nggak selaras dengan kita, terus teman kita ini dia nggak selevel kita dalam artian pola pikirnya ya, bukan masalah materi, cara pandangnya juga. Nah, dari situ ketika udah nggak selaras, maka apa? Ya mungkin kita ditinggalkan teman atau kita yang meninggalkan teman. Itulah yang namanya seleksi. Jadi ini adalah hal wajar. Namun ketika kita berteman dengan uang, saat kita sudah selaras dengannya, ya seperti kita berteman dengan manusia, dia akan betah dengan kita, dia akan selalu ada dengan kita, dan dia akan mudah mengajak teman-teman yang lain untuk datang. Ibaratnya kalau kita punya teman nih, seorang manusia lah pokoknya. Nah, dari situ kalau dirasa nyaman, frekuensinya sama, otomatis apa? Dia akan mengajak teman yang lainnya juga untuk menjadi circle kita. Tapi kalau frekuensinya beda, ya satu persatu akan pergi. Begitu juga dengan uang. Makanya kita perlu menyamakan frekuensi kita dengan energi uang, karena kita juga memancarkan energi, uang juga memancarkan energi. Kita satukan energi yang selaras, energi yang holistik. Karena apa? Ya itu biar kita selalu menjadi partner selama-lamanya. Jadi dalam artian kemudahan-kemudahan itu akan kita dapatkan dan kemudahan-kemudahan itu akan kita raih. Dari situ kalau teman-teman misalkan berpikirnya tentang uang ini adalah sesuatu yang selaras, tentu uang akan datang kepada teman-teman. Kita lanjut di poin kedua. Hargai dan syukuri keberadaan uang. Jadi kita harus bersyukur ya, dan kita harus menghargai uang. Jangan mentang-mentang nih, kita nih misalkan kerja, terus tiba-tiba ada pekerjaan yang memberikan kita bonus nih dari bos kita. Merasa wah dapat duit gampang nih, dapat duit banyak nih, hambur-hamburin deh, buang-buang deh, anggap aja ini healing dan lain sebagainya. Seperti apa yang biasa orang-orang lakukan. Karena apa? Dia nggak menghargai uang. Padahal jangka panjangnya itu bisa kita investasikan. Atau mungkin kita jadikan itu sebagai sebuah tabungan jangka panjang. Nah itu juga bisa. Tapi beda halnya dengan orang yang nggak menghargai uang atau dia nggak bersyukur. Ya mungkin bersyukur hanya dalihnya aja ya. Ya aku bersyukur makanya aku belikan ini, aku belikan itu. Nah itu biasanya akan cepat habis. Ketika itu udah habis ya udah bingung lagi. Ada lagi yang dia dapat gaji. Pokoknya awal bulan dapat, nanti pertengahan bulan udah habis. Selanjutnya dari pertengahan sampai di akhir bulan udah ngap-ngapan, udah bingung, udah stres. Nah dari situ apa? Ya itu sama halnya nggak menghargai juga. Karena gini, banyak ya, ini kita bedah ya sedikit aja ya, bukan bermaksud menjelekkan atau saya mendiskreditkan teman-teman ya. Ada orang yang gengsinya terlalu tinggi padahal penghasilannya pas-pasan atau penghasilannya justru sebenarnya hanya bisa untuk hidup, namun menggunakan uang tidak pada semestinya. Jadi itu digunakan untuk gaya hidupnya, bukan untuk biaya hidupnya. Itu sesuatu yang tidak menghargai juga. Dan kalau dibilang bersyukur, ya sebenarnya dalam artian yang lebih spesifik lagi itu nggak bersyukur. Karena apa? Dia mengandalkan orang biar melihat dirinya, wah sukses, wah kaya, seperti itu. Contoh halnya gini, dapat gaji nih sekian, udahlah gua beliin HP lah yang gak berbuah-buahan, jadi nanti kalau kumpul sama teman-teman gak ketinggalan gengsinya. Padahal kalau kita tahu gengsi gak membuat kita kaya, tapi gengsi adalah sesuatu yang rugi. Tapi kalau kita kaya, kita pasti bergengsi dong, ya kan? Ketika kita mengutamakan gengsi, kita melupakan yang namanya syukur dan kita tidak menghargai uang, ya jangka panjangnya juga bukan sesuatu yang positif juga. Karena itu nanti dampaknya apa? Anda akan kesulitan, Anda akan ya pokoknya serba kekurangan juga. Ketika Anda membeli sebuah benda atau alat yang
Anda tidak gunakan untuk hal produktif, itu nggak ada yang namanya investasi. Jadi dia nggak akan menghasilkan balik, kecuali Anda punya uang, Anda belikan sebuah alat, mungkin ya kita bilang HP ya, yang bagus atau yang nggak berbuah-buahan deh, terserah. Dari situ Anda gunakan untuk produktif. Misalkan nih, Anda produksi video, Anda produksi foto untuk di microstock. Nah, itu kan akan menghasilkan, dan itu apa yang Anda keluarkan tadi itu akan berbalik ya. Misalkan Anda beli harga 20 juta, tapi dari penjualan Anda di microstock ataupun Anda membuat sebuah video yang mungkin Anda jual, itu juga akan memberikan dampak positif. Karena apa? Bisa saja uang Anda berkali lipat karena itu jangkanya panjang. Kita lanjut di poin ketiga. Jangan takut kehilangan. Nah, kembali lagi, ketika kita punya teman, terus teman kita ini bermasalah, teman kita ini ya mungkin toksik atau dia hanya jadi seorang parasit, ya mau nggak mau kita harus meninggalkannya atau kita ditinggalkannya. Dan dari situ apa rugi kita? Nggak ada, malah kita beruntung. Karena apa? Kita dijauhkan dari orang-orang yang negatif. Kita nggak perlu takut kehilangan teman. Nah, ibaratnya gini, kehilangan di sini bukan kita kemalingan atau kita kecopetan dan lain sebagainya ya. Namun di sini yang saya gambarkan adalah jangan takut Anda mengeluarkan uang kalau memang itu untuk kebutuhan, bukan keinginan ya, kebutuhan. Karena bedanya tipis. Nah, kehilangan di sini bukan hanya kita ini mendapatkan perlakuan atau kejadian yang itu negatif ya, kejadian yang itu nggak kita inginkan. Namun kehilangan di sini adalah kita rela mengeluarkan untuk apa saja ya, untuk kebutuhan kita. Dan kita lanjut aja langsung ke poin keempat biar videonya nggak kepanjangan juga. Berbagi dan berbuat baik. Nah, berbagi ini nggak harus kita asal berbagi. Ya mungkin di luar sana ada orang yang suka berbagi terus dia jadikan sebuah konten, dan sebenarnya itu nggak etis juga sih kita berbagi tapi berharap pujian dari orang lain. Jadi kita berbagi itu kita boleh pilih-pilih mau berbagi ke siapa, mau bagaimana. Namun di sini saya nggak berbagi uang ya, saya berbagi ilmunya, bagaimana Anda bisa menghasilkan uang, bagaimana Anda bisa mengembangkan uang. Dari situ biar uang Anda semakin banyak. Kalau ada orang yang beralasan, wah nanti kalau saya dapat, nanti saya sumbangkan ke sana, saya sumbangkan ke sini. Bullshit ya, omong kosong. Karena apa? Biasanya orang yang seperti itu hanya berharap diberi. Dia tidak melakukan sebuah tindakan yang bisa merubah hidupnya. Jadi dikasih ilmu seperti ini malah justru meminta-minta. Itu dilarang ya. Kalau bagi saya nggak boleh. Karena ya itu kembali lagi nanti membentuk sebuah mental kekurangan dan Anda tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Coba Anda punya teman terus hobinya minta-minta. Apakah Anda betah? Apakah Anda akan selalu memberinya? Tentu saja enggak kan? Nah, memberi di sini atau berbagi di sini Anda bisa gunakan nih. Saya pernah punya yang namanya metode ya, itu terapi nasi bungkus zaman dulu tahun 2012-an lah. Dari situ saya mengumpulkan anggota di komunitas saya dan saya ajak mereka, yuk kita berbagi tapi bukan bentuk uang, kita berbagi dalam bentuknya makanan. Karena apa? Apa yang kita makan belum tentu orang lain itu dia juga bisa makan. Makanya apa? Saya buat program tersebut. Dan kita setiap hari Kamis ya, Kamis malam, itu di tengah malam gitu kita sekitar ya puluhan orang ngumpul, dan dari situ apa? Kita hanya boleh bawa nasi, lauk, dan lain sebagainya. Kita nggak boleh berdonasi dalam bentuk uang. Jadi misalkan ada yang nitip nih, saya titip uang sekian juta. Ya kita belikan nasi berapa porsi dan kita bagi areanya, kita bagikan, ada yang ke utara, ada yang ke selatan, barat, timur. Pokoknya kita bagikan malam itu harus sampai habis. Kadang kita sampai subuh. Setelah itu ya sudah selesai. Kita kumpul lagi dan kita doa bareng. Habis itu ya sudah, kita pulang ke rumah masing-masing. Atau kalau Anda pengen berbagi, cobalah ke tukang parkir ya. Misalkan nih, Anda lagi makan di mana dan di situ ada juru parkirnya. Biasa di situ parkir biasanya kan 2.000. Nah, Anda berikan aja 5.000, 10.000. Itu Anda rasakan dalam diri Anda. Betapa bahagianya ketika Anda bisa memberikan lebih kepada orang lain. Itu sangat luar biasa banget. Dan teman-teman bisa praktekkan ya. Ya uang teman kita, kalau kita tugaskan, bro lu ke sana bro, sis lu ke situ ya. Itu setelah itu mereka balik nih ngajak teman-temannya yang lain. Ibaratnya kita bagi tugas nih. Karena apa? Kita adalah teman dan kita adalah satu tim antara kita sendiri dan
uang. Kita lanjut di poin kelima. Bicara positif tentang uang. Jadi kita harus berbicara positif tentang uang. Jangan kita berbicara tentang kekurangan, tentang ya pokoknya sesuatu yang itu berdampak buruk atau kita mengeluh soal keuangan. Kalau misalkan posisi Anda memang benar-benar sedang belum ada uang, belum ya, atau mungkin Anda memang habis uangnya. Jangan pernah bilang aku nggak ada uang, tapi uangku baru perjalanan ke sini, uangku baru menuju ke sini. Nah, kesininya kemana? Ya ke diri Anda. Uangnya masuk ke dalam diri Anda. Entah itu nanti ke rekening Anda, entah itu nanti ke dompet Anda, wallet, atau kemanapun ya. Yang jelas jangan pernah merasa kekurangan. Atau gini ya, sebenarnya udah saya singgung juga nih, ada teman-teman nih yang biasanya saya pengen melunasi hutang, jauhkanlah saya dari segala bentuk hutang. Nah, hutang, pinjaman, terus cicilan, kewajiban, amanah yang seperti itu diganti jadi sebuah keberlimpahan. Jangan jadikan itu sebagai ungkapan-ungkapan. Kenapa? Itu adalah sesuatu yang negatif tentang uang. Karena yang keluar dalam pikiran Anda adalah Anda orang yang sedang kekurangan uang. Sayang banget nih. Padahal kalau Anda membalik kata itu atau Anda merubah katanya menjadi saya berkelimpahan, saya orang yang penuh dengan kelimpahan uang, berapapun uang yang saya miliki datang secara tiba-tiba, itu udah menjadikan Anda seseorang yang bisa memprogram kehidupan di masa depan tentang uang. Entah nanti datangnya dari mana jangan pikirkan, dan caranya bagaimana juga jangan pikirkan. Biar semua datang dengan ajaib. Salam harmonis. Di layar kecil cerita dimulai, channel Kurai Mimpi, berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of attraction, kunci meraih